yaitu kakak, adik, keponakan dan lain sebagainya, paman ini yang membutuhkan. Yang ketiga, anak yatim. Kenapa kok anak yatim yang ketiga ini? Apa sebabnya? Monggo dikaji ini. Apa sebabnya kok anak yatim dinomorkan 3 ini? Secara kajian, kalau renungkan secara renungan, saya iya memang betul. Kalau setiap individu ada pembentukan ekonomi mikroekonomi, jadi ekonomi keluarga. Ada kita punya saudara 2 atau 3, ada yang kaya raya 1. Nah, ada saudara kita yang meninggal, punya anak. Nah, anak ini siapa yang menanggung? Coba kita renungkan. Jadi pembentukan ekonomi mikro itu dari keluarga kita. Insya Allah tidak ada orang fakir miskin. Kalau sudah umat Islam menjalankan isi kandungan dalam Al-Quran secara ekonomi, yang saya katakan surat Yas'alun ma'adzatun kul ma'anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Di sini ada ada makna yang tersurat, yang tidak diketahui. Kalau kita mengetahui, oh bapak, ibu dan kalau kita kaji secara ekonomi di sini ayat bahwa di situ ada pembentukan silaturahmi terhadap satu yang lain, keakraban saudara, silaturahmi antara satu saudara, silaturahmi yaitu saling bantu membantu, tolong menolong antara saudara. Tidak ada orang miskin, tidak ada anak yatim yang dibangun Baitul Yatama, tidak ada. Hanya saja orang-orang yang kaya-kaya, saudara yang kaya-kaya kadang-kadang ego, tidak mau membantu saudaranya yang miskin. Bahkan saudara yang miskin datang ke rumahnya tidak dihawil. Nah, ini yang paling bahaya. Maka di situ anak yatim di nomor 3 kan. Nah, yatim nomor 3 kan apa sebabnya? Sebabnya sudah ada yang menanggung keluarganya yang kaya. Masa ada saudara mama, ada saudara 5, nggak ada yang kaya salah satunya? Masa miskin semuanya? Kan nggak mungkin. Paman kita masa nggak ada yang kaya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Impossible, kan nggak mungkin, betul. Nah, dengan yang kaya dari keluarga kita yang kaya harusnya paham dan mengerti tentang keluarga itu sendiri dan pembentukan ekonomi keluarga, membantu saling, kalau orang bilang takaful, saling membantu satu di antara yang lain. Insya Allah tidak ada yatim, tidak ada fakir miskin, tidak ada fukara. Kenapa sih di Al-Quran kok anfiku, banyak ayat-ayat anfiku itu? Kenapa dibentuk zakat? Kenapa dibentuk anfik? Kenapa kok disitu ada sedekah? Anda tidak akan beriman kepada Allah kalau Anda tidak mau menginfakkan, tidak mau menzakatkan harta Anda. Artinya Anda tidak percaya kepada isi kandungan Al-Quran. Yang jadi ayat innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Nah, ayat ini perlu direnungkan. Kalimat ayat itu infak perlu direnungkan. Kalimat ayat sedekah perlu direnungkan. Kalimat zakat perlu direnungkan. Enten sing tambahan, monggo. Sudah. Dengan uang ataupun apa yang kita bantukan gitu kan ya. Sedangkan ada suatu ayat pun lama. Setiap persendirian itu mudah kok. Dan termasuk kalau kita untuk bersedekah terhadap persendirian kita itu kan ada, kalau nggak hadis apa itu. Ya, ada hadis. Hadis arba'in. Itu tebusan dari sedekah apa yang ada di persendirian kita. Seperti halnya kayak gitu, terus kita tadi menyingkirkan duri ataupun sedikit suhur, itu kan termasuk juga sedekah yang sifatnya bahwa kudus, tidak ada. Jadi ada
ada sahabat dari Muhajirin di saat hijrah ke Madinah pada ahli Ansor. Orang Muhajirin itu jealous. Jealous itu artinya itu apa itu? Jealous itu artinya itu iri. Kenapa orang-orang ahli Ansor ini orang bisa ibadahnya, bisa sedekah dengan uang dan lain sebagainya. Sedangkan kita ya Rasulullah, ma'indanal mal, kami tidak punya harta ya Rasulullah, hanya bisa beribadah. Apa yang harus kita sedekahkan? Tasbihuka, tahliluka, semua Anda yang Anda baca tasbih, tahlil, zikir ini merupakan sedekah. Salat duha merupakan sedekah. Yukafiru dunub. Ada salam jadi persendian kita kalau kita pergi ke masjid dengan zikir kepada Allah termasuk sudah merupakan sedekah. Karena apa? Karena zikir, tahlil, tasbih dan tahmid yang merupakan sedekah. Maka ahlul muhajirin akhirnya di situ menemukan ketenangan. Jadi pahalanya mereka sama dengan pahalanya orang-orang Ansor. Orang Ansor bisa sedekah dengan harta benda dan amal perbuatannya, ibadahnya, sedangkan orang muhajirin tidak bisa mensedekahkan dengan harta, tapi dengan wirid, tasbih, tahlil, tahmid itu ada di dalam hadis Arba'in Nawawi. Monggo dikaji lagi kitab hadis ini kok saya. Arba'in Nawawi itu kalau dikaji dan dihafalkan itu isinya sangat padat sekali di situ. Padat sekali. Seperti yang saya baca tadi, Marotibuddin, Marohul Khalq itu semua ada di dalam Arba'in Nawawi. Dulu apa, sekarang lupa. Ya, fadul ilmi an nisyan. Bencana ilmu adalah lupa kalau nggak diulang-ulang. Lurus nama. Orang kaya. Siapa? Orang kaya apa berhak? Mau kebalik ya. Orang kaya kan harusnya sedekah, masa menerima sedekah. Nggih, leres ya. Banyak orang kaya menerima sedekah. Ya itu. Kita kan tanya kan. Iya, betul. Ada ulang-ulang siapa yang tanya? Saya tanya. Iya. Artinya Pak Citar, ya sebenarnya orang memberikan hartanya, maka dari situ harus pandai-pandai. Kadang-kadang orang memberikan orang kaya makanannya lebih baik daripada memberikan orang miskin. Nah itu yang bahaya itu. Makanya orang yang miskin harus diberikan makanan yang enak daripada orang kaya. Karena orang kaya sudah makanan enak-enak sudah.